yang mengaku bertemu aku Mesias, jangan kau percaya. Itu tahun 33 loh. Lalu kemudian berjalannya waktu puluhan tahun kemudian, Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus. Nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Bentar. Yesus bertemu dengan Paulus. Andai hanya Paulus, sebentar dulu. Andai hanya Paulus yang memberi kesaksian, maka kesaksian sabar dulu. Silakan sebagai pengikut Paulus, silakan Anda bela Paulus. Saya tidak sedang membahas tentang Paulus pendiri agama loh. Saya sedang membahas muridnya. Muridnya diberi nasihat jangan percaya. Sebentar dulu. Kenapa kau bahas Yesus ketemu dengan Paulus? Silakan kamu percaya kalau itu Yesus, tapi Yesus berpesan kepada muridnya jangan kau percaya. Emang Anda murid Yesus? Kan Anda bukan murid Yesus. Murid Yesus dilarang percaya. Anda bukan murid Yesus, makanya Anda percaya. Kan lucu ente ini. Saya tanya dulu sebelum Anda tanggapi, murid-murid Yesus dilarang nggak percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan dirinya? Dilarang nggak? Kalau bisa dibuktikan bahwa itu Yesus, ada dibuktikan bisa. Nggak ada begitu-begitu, nggak ada. Loh, kenapa kamu yang bikin standar? Memahami ayat itu jangan seperti kau memahaminya, salah. Kenapa kamu menggunakan standar? Kenapa kau pasang standar? Emang ada Yesus mengatakan seperti itu? Ada? Kau paksakan pemahaman. Ada enggak? Saya tidak sedang membahas Kristen. Dengarkan saya, Bung. Kristen itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, sehingga Anda harus memperjuangkan kebenaran Kristen itu. Tapi saya tidak sedang membahas. Saya tidak membahas Kristen. Saya sedang membahas murid Yesus yang dilarang oleh gurunya untuk percaya. Kenapa Anda yang masang target? Anda siapa? Anda siapa? Harus begini, Emang Anda siapa? Loh, akan itu kita kan nih. Yesus tidak memberi syarat. Yang pasti Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, titik. Oke. Mari kita buka ayatnya. Mari kita tunggu sebentar. Silakan. Dulu ya. Silakan. Ayo. Nah, inilah dibilang 2 kali lebih jahat. Karet memang ini, karet. Otak nggak berfungsi. Udah jelas-jelas Yesus mengatakan jangan percaya. Tunggu dulu. Tergantung. Siapa lo? Mari. Emang Yesus pernah memberikan syarat? Ayat berapa? Kasih ayatnya. Ayatnya aja kau nggak tahu. Matius 20. Matius 23. Nomor 23 sampai 26. Matius 23 ya. Biar kita bahas pelan-pelan aja ayat ini, nggak masalahnya itu. Matius 23 ayat berapa? Ayat 23. Ini aku baca aja lah dulu ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. 23. Hai kamu orang-orang. Apa yang kau baca ini? 24. Nomor 23. Matius 24, 23. Ganti lagi. Yang mana yang benar ya? Apa sih? Matius 20. Apa sih orang ini? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Matius 24 nih, aku ganti lagi ya. Ayat 23 sampai 26 nih. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Oke, nggak apa-apa. Ini jika ada yang ngomong Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ini di Matius kan? Nggak apa-apa. Baca lagi.
Mari kita Baca berangkat. lagi, baca terus sampai 26 ku bilang. Kita baca. Ayat 24 lagi ya, 25 ya. Ayat 24. 24, 25, 26. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke. Lanjut lagi. Camkanlah. Lanjut. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada di padang, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Oke, mari kita simak Silakan. berangkat ke Paulus, pernyataan Paulus yang apa? Tunggu ketemu Yesus dulu. di dalam- Simpulkan di situ dulu. Simpulkan di situ bahwa murid-murid dilarang percaya kalau ada si Kanobeng mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, di bilik. Betul? Oke. Betul? Dilarang kan? Yesus berkata, Yesus Dilarang atau tidak? Apa Dilarang atau Tenang tidak? dulu. Apa Ya, Anda dilarang? yang harus tenang. Jangan buru-buru. Dilarang atau tidak dilarang ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias? Dilarang percaya atau disuruh percaya? Oh, bisa percaya, bisa tidak percaya. Dari mana dalilmu itu? Dari mana kau dapat itu bisa percaya, bisa tidak percaya? Dari mana dalilmu? Oke. Karena Yesus berkata, Yesus tidak pernah berkata, aku tidak akan pernah lagi menemui orang lain setelah hari ini. Pernah dia katakan itu di Matius 23 nomor 39, justru dia katakan itu. Matius berapa tadi? 23. Matius 23 nomor 39. 23 nomor 39. Ngarang kau ini. Banyak. Yohanes masalah. 16 nomor 7 nomor 8, banyak dalilnya. Benar. Banyak Matius dalilnya itu. 23 ayat, Matius 23 ayat berapa? 39. 39. Inilah ayat itu. Beginilah firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke. Oke? Paham sampai situ? Oke. Oke. Jadi kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Belum pernah ada ucapan itu keluar dari mulut Paulus, Ananias, pengarang wahyu dan seterusnya. Itu belum ada. Berarti yang datang kepada mereka itu bukan Yesus. Mari kita berangkat ke pertemuan Yesus dengan Paulus. Langsung aja kita berangkat situ. Tunggu dulu. Anda harus dengarkan Yesus dulu kepada muridnya. Apakah Anda mengiyakan bahwa murid Yesus dilarang percaya ketika ada orang di luar kelompok mereka mengaku bertemu Yesus? Dilarang atau diperintahkan percaya? Kalau di sini dikatakan jangan percaya, artinya jangan langsung percaya. Mulai jurus 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Tidak ada dikatakan di situ jangan langsung percaya, dikatakan jangan percaya, titik. Masuk kita ke titik masalah aja lah. Ke Paulus dengan ketemu di Damsik itu kita simak kata-katanya. Terserah mau Paulus jungkir balik dengan makhluk asing yang ngaku Yesus, ngaku siapapun itu EGP. Ini kuncinya di muridnya. Kuncinya di muridnya. Apa kata Yesus? Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mendengar suaraku. Suaraku kepada mereka. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Karena itu yang datang bukan aku, tapi si palsu. Jangan oke. Habis itu Anda bantah. Bentar. Pembuktian, kita butuh bukti. Kita validasi ini ucapan si Paulus ini. Kita anggap dulu nggak percaya. Anggap dulu Paulus ini berdusta sebelum kita buktikan. Dengar. Mari kita buktikan. Dengar dulu. Yang percaya adalah Kristen, pengikutnya. Silakan ente percaya. Tapi murid-murid dilarang percaya. Anda mau percaya?
kan memang harus ada yang menggenapi. Pengikutnya orang Farisi harus menjadi orang neraka, dan yang dua kali lebih jahat daripada Paulus. Mutlak ada yang percaya Paulus. Siapa itu? Orang neraka itu. Murid-murid dilarang percaya. Anda beda kelas dengan murid Yesus. Murid Yesus mendengarkan suara Yesus, mengikuti Yesus. Kalaupun ada yang sampai percaya kepada Paulus dari murid-murid ini, maka tergenapi juga yang Anda baca barusan, sebab Kristus palsu dan nabi palsunya akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Catat itu. Jadi bukan Anda sekarang ini mau mencari pembenaran begini, enggak. Semakin Anda menguatkan narasi Anda tentang Paulus bertemu dengan Kristus, semakin nyata Anda adalah orang neraka. Sebenarnya saatnya bukan bantah-bantahan, saatnya sekarang Anda meninggalkan agama Kristen. Titik. Kalau aku bertanya, kenapa aku harus meninggalkan kekristenan? Karena pengikut Paulus adalah orang neraka yang dua kali lebih jahat dari Paulus itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Itu dalilnya. Paulus berkata, artinya keselamatan ada dalam Yesus Kristus, ya kan? Kan sudah Artinya, dilarang tadi. Kan sudah dilarang percaya. Karena dia hanya akan menjual Yesus lain. Karena Paulus hanya akan menjual dan mempromosikan makhluk asing yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang lain. Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus, ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku, tetapi si penyesat yang sedang menggunakan namaku. Makanya Kristen ketika bertemu dengan Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat, mengusir setan. Sorry, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena yang diusir di sini adalah pengikut orang Farisi yang adalah orang neraka. Jelas kok itu? Oke, aku tanyalah dulu Juma. Apakah keselamatan ada di dalam Muhammad? Oh, jelas dong. Yesus yang mengatakan itu, Yesusnya yang mengatakan. Buktikan bahwa keselamatan ada di dalam Muhammad. Agama yang dibawa aja namanya selamat, Islam, shalom, salam, selamat. Itu aja dulu. Tunggu. Silakan, Yeremia 29 jelas mengatakan apa? Saya kasih kamu data kitabnya agama Yahudi dulu. Karena referensimu, jangan gunakan referensi orang lain. Sabar dulu, sabar. Sebagaimana Anda menggunakan kitabnya Yahudi, meskipun saya tidak menggunakan, saya sedang berdiskusi dengan orang yang menggunakan kitabnya Yahudi. Saya katakan Yeremia 29 nomor 12. Apa kata Tuhan di sana? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan salom, damai sejahtera. Islam artinya damai sejahtera. Jangan mengambil referensi kitab kami. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Oke. Aku mengatakan bahwa perjanjian lama adalah kitab kami juga. Kenapa? Itulah yang tunggu, sabar. Jangan dulu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yakub terhadap Benyamin. Benyamin, laku keturunanmu nanti seperti serigala, merampok pada pagi hari, sore hari membagi-bagikan kepada bangsa asing. Baca Kejadian 49 nomor 27. Paulus adalah keturunan Benyamin yang mana mengambil kemudian Torah dan membagi-bagikan ke bangsa lain. Buktikan dulu keselamatan ada dalam Muhammad. Kembali lagi. Mana buktinya? Jangan lari materi kita. Jangan lari materi. Kembali lagi. Jangan lari Benyamin. Oke, saya bacakan dalilnya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 15 ayat 16. Wahai ahli kitab, keturunan Ishak, Yakub, telah datang kepada kalian Rasulku Nabi Muhammad untuk menceritakan sebagian besar dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang baginda Rasul Muhammad SAW sebagai cahaya dan petunjuk. Lalu dikatakan, dengan Al-Quran itu ia akan membawamu kepada jalan keselamatan. Baca Al-Maidah ayat
15:16. Jangankan orang di luar ahli kitab, orang ahli kitab aja diseru untuk mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu jelas itu. Jaminan keselamatannya, baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mukmin. Siapa mereka? Yang mendirikan sholat. Apa ketika ia mendirikan sholat? Dialah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jelas? Jaminan keselamatannya, pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jelas itu. Masuk surga bagi Islam. Masuk surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Simple. Oke, jika kau mengucapkan la ilaha illallah, lalu kau mencuri dan berzina, kau masuk surga? Kalau orang sudah meneguhkan kalimat la ilaha illallah, dia akan menjauhkan diri mereka dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Jangan katakan Allah adalah Tuhanmu, tapi kau melanggar perintahnya. Bila mana kau melanggar perintahnya, bertaubat. 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 Ngikut Kristen. Bertaubat. Malu aja kau, itu kan kayak orang Kristen. Itu perintah di dalam agama kami. Malu aja Itu kau. perintah di agama kami, bertobat. Yang lucu kalau di Kristen ada ajaran bertobat, itu yang lucu. Bukankah dosa-dosamu itu sudah diampuni? Wahai anak-anakku, apabila engkau berdosa, janganlah kau berdosa. Namun apabila engkau berdosa, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, melainkan dosa dunia. Jelas itu. Jadi Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas, tak ada keraguan di dalam Islam tentang keselamatannya. Surga Firdaus, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Tak ada keraguan. Itulah Islam. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai Kristen, ada jaminan di Kristen, tapi neraka. Begitu saudaraku. Semoga saudara sadar dan bisa kemudian memikirkan cara selamat hanya satu, keluar dari Kristen. Kalau masih di Kristen, no, tidak ada keselamatan. Itu dalil. Silakan saudara Yohanes. Ya, semangat malam. Selamat malam. Yang kita bahas Matius 23:15 ya Bang Sumaya. Boleh. Ya. Nah, jadi Matius 23:15 itu betul-betul mantap. Kenapa mantapnya? Karena Yesus sedang menerangkan tentang satu hal. Baik, saya bacakan dulu ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli. Iya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, Yesus mengapa mengatakan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri? Ayat ini merupakan rangkaian dari Matius 23, ya, Matius 23 dari ayat 1 sampai Matius 23 dari ayat 1 sampai ayat 239 sebenarnya, sampai ayat 39. Tetapi inti celakanya itu dari sampai ayat 36 ya, sampai ayat 36. 36. Yang menariknya lagi, Yesus menggunakan 7 kali kata celaka. Ya, 7 kali dia menggunakan kata celaka dalam Matius 23. Mulai dari ayat 13, celakalah kamu 1 kali. Kemudian 2 kali, ayat 15, celakalah kamu. Kemudian di ayat 16, ketiga kalinya, celakalah kamu. Kemudian di ayat 23, yang 4,
celakalah kamu. Kemudian di ayat 25, celakalah kamu. Kemudian di ayat 27, celakalah kamu. Kemudian di ayat 29, celakalah kamu. Jadi itu 7 kali Yesus menggunakan kata celaka untuk ditujukan kepada ahli Taurat. Nah, yang menariknya di ayat yang pada kata celaka kedua kali, Yesus menggunakan kata kamu menjadikan dia neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Mengapa Yesus mengatakan celaka kepada mereka? Karena dari ayat 13 kita baca. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Kenapa Yesus mengatakan mereka celaka? Karena ini. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan kamu, sebab kamu berdiri sendiri tidak masuk dan kamu rintangi mereka yang berusaha masuk. Artinya apa? Mereka berusaha mempertobatkan orang, tetapi mereka sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya Yesus mengatakan, celakalah kamu. Kamu membuat mereka menjadi jahat 2 kali. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi orang Farisi menghalangi menghalangi umatnya, menghalangi para pengikutnya dengan cara merintangi mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, caranya bagaimana? Nah, di ayat 16. Ya, di ayat 16. Dikatakan begini. Saya langsung potong ke ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Mereka mengajarkan satu hal yang salah. Apa bedanya bait suci dengan emas dalam bait suci? Di ayat 17, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguruskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang di atasnya, sumpah itu mengikat. Makanya Yesus mengatakan, mereka itu mengajarkan yang sesat, yang salah. Ayat 19, hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguruskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi dia yang diam situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi takhta, dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Jadi ini yang ditegur oleh apa? Yesus. Karena mereka membuat ajaran menurut ajaran mereka sendiri, bukan menurut ajaran yang sebenarnya. Makanya Yesus mengatakan, kamu menjadikan mereka 2 kali lebih jahat. Kemudian di ayat 23, celakalah kamu, ahai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi mereka mengajarkan sesuatu yang salah. Mereka membuat orang Farisi menyeberangi lautan, menyeberangi daratan hanya untuk mengajarkan ajaran yang salah. Ayat 23, apalagi ajaran yang salah itu? Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, ada manis dan jintan kamu bayar. Jadi mereka menuntut persepuluhan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa artinya? Persepuluhan boleh dilakukan, tetapi ingat, jangan kau lupakan keadilan dan belas kasihan. Tetapi ahli-ahli Taurat ini hanya menitik beratkan pada persepuluhan dan persembahan, tetapi melupakan belas kasihan yang merupakan inti dari persembahan dan persepuluhan. Karena inti dari persembahan dan persepuluhan itu adalah belas kasihan dan kesetiaan. Makanya Yesus katakan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, kemudian di ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Jadi kalau yang hal remeh-temeh, misalnya misalnya perampokan, pencurian kecil-kecilan, mereka tegur. Tetapi ketika
ada koruptor yang besar-besar yang menelan unta, mereka pura-pura nggak tahu. Makanya di ayat 25 dikatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Kemudian ayat 26, hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Nah, ayat 27, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Apa artinya? Ayat 28 menjelaskan ayat 27. Demikianlah jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Artinya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka berpakaian baju gamis, berpakaian baju soleh, berpakaian ritual yang hebat, mempertunjukkan persembahan dan sedekah yang hebat, yang sangat besar jumlahnya. Tetapi mereka tidak membersihkan hatinya. Makanya kalau mereka mengajarkan hal yang demikian kepada bangsa asing, menyebarkan ajaran mereka, menyeberangi lautan, menjalani daratan, artinya mereka sedang membuat manusia celaka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Ayat 29, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam-makam nabi dan memperindah tugu-tugu orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Apa artinya? Mereka bilang, oh ini kuburan Nabi Abraham, oh ini kuburan Nabi Salomo. Mereka bagus-bagusi itu. Padahal Yesus yang ada pada saat itu mereka untuk menegur dosa-dosa mereka, mereka berusaha untuk membunuhnya. Di mana itu tertulis? Di ayat 37-nya. Ayat 37-nya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu-batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu, kata Yesus, mengumpulkan anakmu seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi Yesus mengatakan, kalian itu memperindah tugu-tugu nabi, makam-makam nabi, orang-orang suci. Tetapi pada saat yang bersamaan ada Yesus di situ, mereka berusaha bunuh. Makanya Yesus katakan, celakalah kamu. Kamu berusaha membuat orang lain menjadi 2 kali lebih jahat daripada kamu. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Juma. Oke, saya berikan apresiasi buat saudara. Yang Anda sedang baca tadi itu adalah sebab musabab orang Farisi itu tidak diselamatkan. Sebab musabab pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya, terima kasih Anda berpanjang lebar. Itu adalah poin-poin. Sayangnya Anda nggak baca di data 32, 33, sampai 34, sampai 36. Padahal saya nunggu di situ. Endingnya itu di situ. Orang yang menyalip keturunannya itu tidak akan pernah lolos dari api neraka jahanam. Itu endingnya. Karena Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu bahwa semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi kembali kepada tema kita, Islam atau Kristen yang ke neraka. Setelah Anda membacakan Matius 23, Anda mengatakan ada sekian ucapan Yesus yang mengatakan celakalah, 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 dan celakalah, termasuk pendiri agama saudara. Kenapa? Karena yang menggenapi kemuliaan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 23 nomor 15 itu hanya Paulus, tak ada yang lain. Ahli Taurat Paulus, orang Farisi Paulus, orang munafik Paulus, menjelajahi daratan Paulus, menyeberangi lautan Paulus, mentobatkan orang di luar Yahudi Paulus,
dan pengikutnya 2 kali lebih jahat. Paulus, sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah menyembah anak Maria. Tidak pernah. Tidak ada orang Farisi menyembah anak Maria. Justru orang Farisi berupaya membunuh anak Maria. Tapi pengikut orang Farisi ini, sudahlah dia dibunuh oleh orang Farisi, dihadiahkan pula tuh kepada pengikutnya untuk dituhankan. Sejahat-jahatnya Farisi, tidak pernah orang Farisi itu berkomplotan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tapi pengikut orang Farisi malah berpesta ria menyambut bangkitnya makhluk asing keluar dari kubur. Itulah yang Yesus katakan, bahwa kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak merubah Sabtu menjadi Minggu, babi menjadi haram menjadi halal, gereja sinagoge menjadi gereja satu Tuhan menjadi 3 Tuhan. Itu enggak ada. Tetapi pengikutnya diajarkan demikian, dan pengikutnya aminkan dan praktekkan. Itulah yang disebut orang neraka. Itulah yang disebut tidak akan mungkin selamat. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan penggarisan. Celakalah kau jadikan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kesimpulannya, tak ada manusia di muka bumi ini yang beraliran Farisi yang mendirikan sebuah keyakinan di luar Yahudi selain Paulus, dan keyakinan itu disebut Kristen. Abang saya ini sebagai penatua, mau sampai kapan Anda akan membawa manusia ke neraka setelah Anda tahu data ini secara akurat? Silakan. Nggak ada suara Bang Zuma. Silakan Bang, silakan. Nggak ada suara, nggak dengar suara tadi. Yesus mengatakan bahwa orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Satu-satunya manusia yang dari sekte Farisi yang mendirikan sebuah kelompok di luar Yahudi hanyalah Paulus, dan nama kelompoknya itu adalah Kristen. Sebagai penatua, mau sampai kapan Anda menjerat jemaat untuk masuk ke dalam api neraka jahanam? Silakan. Baik. Antara misi Paulus dengan misi ahli Taurat itu berbeda. Ya, bedanya di mana? Nah, Yesus terangkan ini, ya. Yesus menerangkan misi ahli Taurat itu berbeda dengan misi Paulus. Kalau misi ahli Taurat itu begini, di ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa dalam Matius 23. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Ya, ayat 4. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban yang berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Nah, jadi mereka memberikan beban yang berat, ritual-ritual yang berat. Ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi mereka berpuasa supaya dilihat orang. Mereka berderma supaya dilihat orang. Mereka melakukan persembahan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembah yang lebar dan jubah yang panjang. Nah, mereka melakukan pakai baju gamis supaya mereka dilihat orang. Nah, itu menurut pekerjaan ahli Taurat. Tapi kalau pekerjaan Paulus beda. Bedanya di mana?
Paulus mengatakan bahwa 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 7 ya, 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 7. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi. Jadi, kalau orang Farisi cenderung kepada ritual-ritual, cenderung kepada perbuatan lahiriah, amal baik, tetapi dalam 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 7, Paulus mempunyai misi untuk membawa orang kepada Yesus, kepada Allah yang di surga. Nah, apa alasannya? Alasannya dalam Matius 11 sampai 28. Kalau Paulus menyarankan mengikuti teladan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau ahli Taurat memberikan beban yang berat, memberikan ritual yang berat, tetapi Paulus menyarankan, lihatlah Yesus. Dia akan serahkanlah bebanmu kepada Yesus. Serahkanlah semua ritual-ritualmu itu kepada Yesus. Serahkanlah segenap permasalahanmu kepada Yesus. Berbeda dengan ahli Taurat. Kalau ahli Taurat di ayat 4, Matius 23 ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Tetapi Paulus meminta menyebarkan Injil supaya kalau ada beban berat, berikanlah itu kepada Yesus, bukan dipanggul sendiri. Itulah makanya beda. Silakan. Oke, baik. Anda membawa kuk, Anda baca Matius 11 nomor 29. Di situ Yesus malah dikatakan bahwasanya pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Bahkan di data lain Yesus mengatakan kalau tidak memikul kuk sendiri gak bisa menjadi murid. Sedangkan Paulus berbeda. Segala sesuatunya dilimpahkan kepada Yesus. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan dari kuk penghambaan. Paulus yang mengajarkan itu. Jadi itu adalah pertentangan yang sangat jauh, luar biasa. Nah, kalau saudara mengatakan beda ahli Taurat dengan orang Farisi, dengan Paulus, justru Pauluslah yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai ke Antioquia. Pengikutnya setahun di sana disebut Kristen. Tak ada yang lain. Cuman dia. Kenapa dia dikatakan bahwasanya pengikutnya ada ditobatkan? Ya karena dia akan mengajarkan satu konsep baru. Makanya dia melantik dirinya sebagai rasul. Ketika Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di atas tempat yang kudus. Paulus yang dimaksud. Karena hanya Pauluslah yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Bertemu Mesias di dalam bilik penjara, bilik rahasia. Inilah yang dimaksud sang pembinasa keji. Kenapa dikatakan sang pembinasa keji? Karena pengikutnya menjadikan pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Sekali lagi saya katakan, satu-satunya orang Farisi ahli Taurat yang mendirikan sekte di luar Yahudi yang pengikutnya disebut Kristen hanya Paulus. Coba Anda tunjukkan siapa yang menggenapi Matius 23 ini. Nggak ada. Cuma Paulus yang mentobatkan orang di luar sana. Cuma dia. Tidak ada yang lain. Sehingga Anda harus mengakui bahwa satu-satunya orang yang ditobatkan oleh orang Farisi
adalah mereka yang mengatasnamakan diri mereka orang Kristen. Kecuali Anda bisa menunjukkan ada orang Farisi lain dengan agama yang lain, silakan. Tapi selama ini yang kita tahu, orang Farisi, Paulus menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai ke Roma dan mentobatkan orang menjadi pengikutnya, dan dia menjadikan pengikutnya itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirinya sendiri. Silakan Anda tunjukkan kepada saya siapa yang menggenapi ini kalau bukan Paulus. Silakan. Baik, ya baik. Paulus tidak menggenapkan itu. Mengapa saya katakan begitu? Dalam Matius 23 dikatakan begini ya, di ayat 4-nya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jubah yang panjang. Jadi mereka meletakkan beban di bahu para pengikutnya. Nah, apa akibatnya? Apa akibat kalau kita meletakkan beban-beban ritual ke dalam pundak umat kita? Apa akibatnya? Ayat 15 akibatnya. Akibatnya adalah mereka akan menjadikan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Kemudian di ayat 23, apa akibatnya di ayat 23? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan mereka abaikan. Ya. Tetapi persembahan mereka perhatikan. Yang satu mereka lakukan, tapi yang lain mereka abaikan. Inti dari persembahan mereka abaikan. Apa akibatnya kalau beban-beban, ritual-ritual agama kita bebankan kepada umat? Akibatnya adalah umat itu tidak punya belas kasihan. Ya, berbeda dengan Paulus. Ya, tadi perhatikan di ayat 1. Ahli Farisi menaruh beban, menaruh kuk yang berat kepada umatnya. Tetapi Paulus beda, ya, beda Paulus. Di Galatia 5 ya. Di Galatia 5 dikatakan begini, di Galatia 5 supaya kita, ayat 1 dari ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu nyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna. Jadi kalau Paulus mengajarkan tidak ada lagi beban dalam keagamaan itu, tidak ada lagi beban atau kuk perhambaan. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah di ayat 22. Kalau kita tidak punya beban lagi dalam kuk perhambaan keagamaan, akibatnya ada di ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi berbeda dengan ahli Taurat, dengan orang Farisi. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi, mereka taruh beban dan kuk yang berat kepada para umatnya, sehingga mereka menjadi tidak punya belas kasihan. Tetapi kalau Paulus mengajarkan, beban itu berikan kepada Yesus, maka kamu akan mempunyai buah roh, memiliki kasih dan belas kasihan. Jadi berbeda jauh antara pengajaran Paulus dengan pengajaran ahli Farisi yang dalam Matius 23. Silakan. Iya. Mau sehebat apapun Anda bernarasi, Yesus sudah menutup itu semua. Baca nomor 23-nya. Nomor 36-nya. Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Ditanggung oleh angkatan jahat. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Dari tadi dari atas data nomor 1 sampai nomor 36 bahkan 39 itu orang Farisi yang dibahas. Kalau Anda lihat di dalam data nomor 32-nya, apa kata Yesusnya di sana? Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Mau tidak mau, Paulus harus
memenuhi takaran nenek moyangnya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari neraka? Itu katanya. Jadi nggak mungkin Anda mau meloloskan satu orang ini, justru satu orang inilah pelakunya. Dialah yang menjelajahi daratan, dia yang menyeberangi lautan, mentobatkan orang-orang Roma Yunani menjadi pengikutnya, dan setelah menjadi pengikutnya dijadikan orang neraka. Bagaimana nggak masuk neraka, Pak? Hukum Taurat itu dianggap sampah. Yang tadinya Sabat dirubah menjadi Minggu, yang tadinya babi haram dijadikan halal, yang tadinya satu Tuhan dijadikan 3. Bagaimana nggak masuk neraka? Bagaimana nggak masuk neraka coba? Lalu kan endingnya jelas, pengikut siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan? Kan cuma pengikut Paulus, nggak ada yang lain. Pada hari terakhir nanti, hari terakhir itu kan artinya orang Yahudi nggak ada lagi kan sekarang yang memanggil Yesus, nggak ada lagi. Yang ada cuma orang Kristen yang sampai pada hari kiamat hanya orang Kristen, keturunannya yang akan memanggil Yesus Tuhan. Tak ada yang lain. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya bukan Paulus, lalu siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan mentobatkan orang? Siapa? Nggak ada. Cuman Paulus. Kan Anda baca sendiri di dalam KPR 11:26. Setahun lamanya Paulus tinggal di Antioquia. Pengikutnya disebut apa? Ya Kristen. Ada nggak orang-orang Farisi bersurat kemana-mana untuk meminta orang menjadi pengikutnya? Nggak ada kan? Cuman Paulus yang menuliskan 13 kitab untuk orang-orang di luar, untuk agar dia dijadikan sebagai teladan, agar dia didengarkan ucapan-ucapannya, agar orang-orang di luar sana itu menjadi pengikutnya. Kan cuman dia, tak ada yang lain. Mana orang Farisi yang lain yang mentobatkan orang di luar sana? Nggak ada. Hanya Paulus dan apesnya orang yang ditobatkan itu dia jadikan orang neraka. Kalau dia dijadikan orang surga, ya Kristen aman. Ini masalahnya dijadikan orang neraka. Mau sampai kapan kalian tidak sadar itu? Mau sampai kapan? Satu-satunya orang Farisi yang bersurat ke sana kemari untuk mentobatkan orang menjadi pengikutnya hanya Paulus, dan pengikutnya disebut Kristen. Di mana Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Sejahat-jahatnya orang Yahudi, kami nggak pernah melihat orang Yahudi menyembah makhluk kuburan, Pak. Orang yang keluar dari kubur hari ketiga itu disembah, itu nggak ada. Mereka masih memuliakan Tuhan langit bumi. Sedangkan orang Kristen, makhluk yang keluar dari kuburan disetarakan dengan pencipta. Itulah yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi ini. Orang Kristen ini, nah, ada patung salib, itu siapa? Itu adalah Teopani Elohim pencipta dan bumi. Alamak, masa nggak sadar? Tapi nggak mungkin sadar. Kalau sadar ya sudah keluar dari sana kan. Jadi kita nggak usah terlalu berpanjang lebar. Tolong Anda tunjukkan kepada saya siapa orang Farisi yang mentobatkan orang di luar Bani Israel menjadi pengikutnya selain Paulus, dan apa nama sektenya? Silakan. Baik. Kalau saya tekankan sekali lagi, Paulus tidak memenuhi itu. Alasannya begini ya. Dalam Matius 23 ayat 15 dikatakan begini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ya, menjadi penganut agamamu. Apa artinya? Bahwa orang Farisi berusaha mempertobatkan supaya menjadi pengikut dia, pengikut rabi. Makanya kalau kita diskusi dengan orang Yahudi, mereka selalu mengatakan menurut rabi ini, menurut rabi ini. Berbeda dengan Paulus. Paulus dalam surat-suratnya mulai dari Roma sampai Ibrani, dia tidak berusaha mempertobatkan orang menjadi pengikut Paulus, tetapi supaya menjadi pengikut Kristus. Makanya disebut Kristen. Jadi berbeda dengan orang Farisi dalam Matius 23. Dalam Matius 23, orientasi orang Farisi dan orang ahli Taurat
berusaha mempertobatkan mereka menjadi pengikut rabi. Makanya ada orang dalam struktur organisasi Yahudi itu, mereka selalu mengutip tafsir para rabi, Rabi Hillel, rabi ini, rabi itu. Tetapi Paulus tidak pernah mengatakan jadilah pengikut saya, tetapi dia menekankan selalu mengangkat Yesus. Makanya dalam Filipi 2 ayat 3, dalam Filipi 3 ayat 10, dia mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi tujuan dia adalah memperkenalkan Yesus, bukan memperkenalkan Rabi Hillel atau dirinya sendiri atau rabi yang lain. Bahkan Musa, dia tidak perkenalkan sebagai pengikut Musa, pengikut Petrus, atau pengikut Elia, atau pengikut Daud, atau pengikut Salomo. Tetapi dia memperkenalkan siapa itu Yesus, seperti yang dia alami sendiri dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dia nggak bilang kamu harus serupa dengan Paulus, kamu harus serupa dengan Petrus, kamu harus serupa dengan Musa. Tidak. Tetapi dia katakan, kamu harus serupa dengan Yesus yang telah mati dan bangkit. Makanya kamu disebut Kristen. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Juma. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Jadi Anda belum bisa menyebut satu tokoh dari orang Farisi yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan menjadi orang neraka. Tadi Anda mengatakan bahwa Paulus ini tidak mengajarkan dirinya, tetapi mengajarkan tentang Kristus. Kebetulan memang Yesus mengatakan itu. Yesusnya mengatakan itu. Yesusnya mengatakan bahwa penyesat itu akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, Paulus menekankan kekristusan Yesus. Penyesatnya datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan satu-satunya orang yang kemudian orang Farisi yang melakukan itu kan cuma Paulus. Dari tadi saya bertanya, siapa pelakunya kalau bukan dia? Siapa? Apakah ada yang lain? Apakah ada orang yang ditobatkan? Kalau Anda mengatakan satu orang saja, enggak, itu terjemahannya keliru. Satu penganut menjadi penganut. Siapa penganut ajaranmu? Satu-satunya orang yang memasukkan ajaran asing ke dalam pengajaran nabi-nabi Yahudi hanya Paulus. Itu. Jadi tidak ada kandidat lain. Anda tinggal menyebut siapa orang Farisi menjelajahi daratan, lalu memiliki pengikut, dan apa nama pengikutnya? Ada enggak? Enggak ada. Justru pengikut Paulus ini yang menggenapi, memakai namaku. Oh, pengikut Paulus kemana-mana nama Yesus yang dibawa, kan? Tidak ada nama lain. Mereka akan menyesatkan banyak orang, memakai namaku. Dengan kata Kristen, Kristen itu kan sudah memakai nama Yesus, yaitu pengikut Kristus. Orang Kristen memakai nama Yesus, artinya memakai Yesus dalam bentuk gelar. Ketika menyebut Kristus berarti kan Yesus. Mereka lah orang Kristen ini. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, ya, kita belum menemukan satu tokoh Farisi yang menyesatkan di luar dari Paulus. Dan tidak ada kemudian orang Farisi yang menjelajahi daratan kecuali Paulus. Dengan kata lain, kandidat satu-satunya Paulus. Berarti Kristen sama dengan orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Silakan. Saya tidak bisa lagi memberikan narasi yang lain, Bang Zuma. Hanya itu yang bisa saya berikan. Silakan Bang, makasih. Makasih ya. Bang, makasih. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama. Ya, tolong turunkan Bang Zuma. Bang Zuma turunkan. Baik. Makasih Bang, makasih.
seorang penatua. Mau ngapain lagi? Mau kemana? Semakin dia berkutik di Matius 23 nggak bisa. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu semuanya ini ditanggung. Barakallahu fiik. Ditanggung oleh angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Yang diberi tanda anak manusia keluar dari kubur. Nggak ada. Udah dua ya tokoh, udah 2 tokoh malam ini, udah 2. Kemarin ada lagi siapa namanya? Raja Kondom alias Kingdom. Nggak bisa babak belur, nggak bisa. Nah, kita menunggu nih rajanya siapa gitu, pastor atau siapa gitu yang hadir di sini untuk menjelaskan materi ini dengan baik. Masih kandidat neraka, masih teman-teman kita. Dari 2 tema ini, satu tema ini, 2 agama siapakah yang ke neraka masih oten, belum tergoyahkan. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, jangan sampai final bahwa ternyata memang betul kalian orang neraka. Silakan bela keyakinan kalian. Jangan putus asa dan menerima apa adanya, kecuali akal Anda sudah berfungsi dengan baik dan Anda memahami dengan baik bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Suma itu adalah betul. Silakan bergegas meninggalkan sebagai penghuni neraka cepat sebelum terlambat, karena tak ada yang tahu ajal kapan datang. Kalau sampai Anda mati dalam keadaan pengikut orang Farisi, maka celakalah Anda, sebab nerakalah tempatnya, kan gitu. Kenapa nggak mau nyangkut ya? Udah berapa yang dinaikkan? Kok nggak nongol ya? Nah, itu kan nggak nongol lagi. Tapi kalau giliran tongkatnya mak lampir yang kita naikkan pasti nyangkut. Jaringan ya teman-teman. Jaringan ya. Nge-lag nggak? Kok bisa? Jadi kalau dirangkaikan dengan ayat suci Al-Quran, kenapa mereka harus disebut sebagai orang yang menghuni neraka? Karena mereka menyembah selain daripada Allah. Sedangkan kalau kita lihat di dalam kitab mereka sendiri, kata Yesusnya, hidup kekal, mengenal dirinya sebagai Rasul. Berarti kalau ada yang mengenal dirinya di luar daripada itu, berarti dia tidak memberikan hidup kekal itu. Karena hidup kekal yang dimaksud Yesus adalah segala firman yang Yesus sampaikan bertalian dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kenapa harus yang palsu yang mereka sembah, bukan Nabi Isa? Kok bisa kayak gitu? Ya, karena tidak mungkin Nabi Isa dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar api neraka. Nggak mungkin, mustahil. Jadi yang menjadi bahan bakar api neraka itu ya sudah pasti adalah yang bukan Nabi Isa. Dengan kata lain, yang mereka sembah bukan Nabi Isa, karena mustahil Nabi Isa sekali lagi menjadi bahan bakar api neraka. Al-Quran surah apa itu yang teman-teman? Al-Quran surah Al-Anbiya yang menerangkan itu di data nomor 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Itu apa yang mereka orang-orang kafir sembah itu bersama-sama antara mereka orang kafir dan sembahannya ke neraka menjadi bahan
bakar api neraka. Jadi tidak mungkin Nabi Isa bersama dengan Kristen masuk ke neraka. Dengan kata lain, kalau kita berbicara tentang Yesus, ya tidak mungkin Yesus itu masuk ke neraka. Makanya ditanyakan dalam Al-Quran, apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembahmu selain daripada aku? Dia mengatakan tidak. Nah, Yesus ketika dipanggil Tuhan juga kan, banyaklah daripada aku kalian pembuat kejahatan. Jelas tuh. Jelas bagi kita. Sangat terukur narasi Bible itu untuk mudah dipahami. Halo? Putus. Semangat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Gimana ya cara buka video? Oke, ini pertama Dari- kali dari dari Kalimantan, Pontianak. Kristen, Katolik. Saya Kristen. Oke. Sering baca Bible Iya, sering. atau Tapi lulusan sekarang- STT? Enggak, bukan. Saya Bukan. memang keturunan dari orang tua Buddha dan mama tuh Kristen. Tapi Oh, mama iya. tiri saya Islam. Dan Oh. teman-teman saya juga Islam. Intinya saya itu bertoleransi hidup. Oh, bagus. Iya, iya. Iya. Jadi, ya. Jadi di sini bukan tidak toleransi ya, Dek. Di sini memang kebetulan Komal yang membahas perbandingan agama, bukan karena Saya juga intoleran. pengen belajar tentang Islam juga, makanya saya follow abang dan juga sering ini sih lihat debat juga. Dan adik saya kan Oke. kebetulan kan kembar, dia juga mereka kan juga Muslim. Dan Oh, dari Iya. tentunya kita sebagai abang nggak mau dong, adik-adik kita salah arah gitu loh. Iya, betul. Jadi makanya sekarang ya mulai mendalami yang namanya agama Islam. Oke. Oke. Nah, kalau ini terkait tema ini, siapa yang akan masuk ke neraka, Islam atau Kristen? Ada nggak narasi yang mungkin bisa Kalau- dibangun? Iya, karena silakan. saya sudah percaya kepada Kristus, saya tentu harus beriman dong kepada Kristus, yaitu Yesus. Nah, satu sisi saya ngerasa tidak adil dong, hanya saya yang diselamatkan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak belajar tentang Kristen? Apakah dia diselamatkan atau tidak? Kan itu masih misteri. Jadi menurut saya sih, mohon maaf ya, kalau Bapak atau Ustadz menuliskan Islam or Kristen masuk neraka, saya tentu nggak bisa menjawabnya. Yang menjawabnya ya pasti rahasia Allah atau Allah kan, benar kan? Oke, baik. Kita nggak boleh ngejudge juga, karena kan kita belum dihakimi juga gitu loh, nggak boleh menghakimi juga gitu. Oke. Boleh nggak saya nanya sesuatu? Oh boleh, saya juga pengen Iya. tanya juga. Oke. Ya, Ada nggak ini kita jaminan? sharing aja ya bang ya. Oke, oke. Ada nggak jaminan keselamatan bagi orang yang menyembah Yesus dari Yesus? Kalau saya pribadi ya, karena Yesus pernah bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui dia, kita tidak akan sampai kepada Bapa. Intinya kan yang selama ini dipermasalahkan oleh orang-orang yaitu kok Tuhannya kok tiga. Ya udah kita ke satunya aja, ke Allah aja gitu loh. Allah, Tuhan dan Allah kan sama. Allah kan hanya tulisan Arab doang, bener gak? Allah Jadi itu saya nama. langsung ke bagi Kalau orang Islam memang Allah itu nama tulisan Arab. Kalau di Inggris kan tetap God dong. enggak, Allah Bener di gak? Inggris kan Tulisan tetap Inggris. Allah. Kalau kita bahas Allah di mana-mana Oh, sorry, bahasa saya nggak tahu apapun tidak pernah berubah menjadi apapun, karena itu adalah nama sebagaimana nama saya karena Zuma kemarin saya juga dalam ada baca juga. Iya. Oke, baik. Iya. Kalau Karena dikatakan sebelumnya juga aku- ada cerita. Gimana? ya, Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran.
Itu Yesus kan ya. Tapi Paulus mengatakan Yesus itu adalah jalan terkutuk. Di mana ya tulisnya ya? Soalnya saya nggak pernah Galatia 3. membacanya buat Galatia 3 Galatia ayat 3, berapa itu? 13. Boleh saya cek dulu gak? Boleh, silakan. Halo Ustaz, Galatia 3 ayat berapa? 13. 3. Anta justas maki kamase. Salib. Iya, Halo. iya. Di situ tertulis Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Yesus Ya, adalah benar. jalan kebenaran. Paulus mengatakan dia adalah orang yang terkutuk. Mana yang betul? Kalau saya pribadi itu kan kita nggak boleh sembarang menafsirkan. Saya bukan ahli Alkitab juga. Kalau menurut pandanganku, ya tentu aku mendengarkan kata Yesus dong. Dan ayat yang lain aku juga nggak bisa baca hanya satu ayat terus aku menyimpulkan. Itu nggak boleh juga. Benar nggak, Tapi selamanya kalau menurut Yahudi Pak Ustadz? yang disalib itu memang adalah orang yang dikutuk Tuhannya Yahudi. Maka muncul pertanyaan, apa kesalahan Yesus kenapa harus dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Sedangkan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Iya. Nah, pemikiran Bapak sih tidak salah. Gimana ya? Kalau menurut saya ya, saya pribadi ya, saya mengibaratkan itu, saya adalah Tuhan. Saya mengibaratkan. Bagaimana semut bisa percaya kepada aku kalau aku tidak menjadi semut tersebut? Kalau gambarannya ya, kalau saya kasih gambaran gitu ya. Ketika aku harus membuat semut ini percaya kepadaku, aku tinggal turun ke dunia. Aku harus jadi semut terus melakukan apa yang semut itu tidak bisa lakukan. Makanya semut itu bisa mengikut. Mungkin gambarannya seperti itu ya. Kalau logikanya saya, kan Kalau saya saya kan bukan melihat ahli kitab. Iya. Kalau saya melihat pola itu jadi benar dan iblis saya temukan percaya kepada Tuhan, berarti Tuhan Anda juga pernah menjadi iblis. Karena dia tahu tentang adanya gini ya. Tuhan. Kalau memang iblis bisa menyerupai manusia, itu sangat udah luar biasa. Jujur ya, saya bisa melihat sosok yang seperti itu. Saya nggak tahu juga ini indera keenam atau kayak yang di TV-TV, saya juga nggak tahu. Ini memang udah bawaan. Selama ini kan keturunan dari papa kan rata-rata kan Buddha keluarganya. Jadi katanya kalau orang meninggal itu pasti balik. Saya nggak setuju ketika bibi saya meninggal. Terus keluarga ada bilang, iya ada balik. Jadi saya tinggal di rumah itu sendiri. Dan yang balik itu bukan sosok, ya bibi saya bukan. Malah itu iblis yang menjelma. Kalau di Islam kan jin ya. Iya. Bener gak Ustaz? Nah jadi itu Iya, betul. aku lebih percaya kalau sudah melihat. Tapi di Alkitab tertulis kalau melihat Tuhan itu sekarang itu mati. Bakal mati gitu loh. Nah, itu sih sebenarnya nggak penting. Yang penting tuh kita harus belajar dulu. Saya tidak menganggap aku Kristen, aku Islam, aku Buddha atau apapun. Lebih baik aku terlahir bukan dari keluarga apapun, tapi aku harus memilih 5 kitab itu mana kitab yang harus aku pilih dan masuk akal gitu loh. Kalau hanya milih satu, belajar satu, tentu dia bakalan membela pegangan dia gitu loh. Benar gak? Contoh kayak Ustadz punya
jamaah. Nah, pasti dia tentu akan membela. Contoh adikku, aku berdebat sama dia, ngomong sama dia, tentu dia bakalan bilang, kok kalau Yesus itu gini-gini, karena dengar dari orang. Kamu udah belajar belum? Ya udah gini aja, kita belajar sama-sama. Kamu belajar Alkitab, aku belajar Quran, biar kita sama-sama diskusi gitu loh. Kan enak. Makanya sekarang saya senang kalau di TikTok itu ada apa sih, tempat diskusi. Nah, itu untuk menambah wawasannya Kristen maupun Islam. Islam bisa ke channel A, Kristen bisa di channel B gitu loh. Seperti itu sih. Oke. Kalau untuk saling menjatuhkan, justru itu buat lawannya itu nggak bisa masuk ke dalam terang tersebut. Walaupun Anda merasa itu terang, tapi gimana caranya buat yang gelap ini bisa masuk gitu loh. Jadi kita sharing santai aja, jangan sampai bawa emosi. Terkadang yang jelek-jelekin tuh kurang tepat deh menurut saya ya. Iya, oke. Di dalam data kitab saudara sendiri mengatakan bahwa ada kutukan Yesus terhadap orang Farisi ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka, dan dua kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah, sejauh saudara membaca Bible, siapa orang Farisi yang mentobatkan orang di luar Farisi untuk menjadi pengikut agamanya? Yang Anda tahu itu siapa? Nah, gini ya Ustadz, saya baca memang ada baca, tapi kan nggak mungkin hafal semuanya. Tentu harus membaca berulang-ulang, dan setiap bacaan yang nggak mengerti harus ditanyain dulu, nggak boleh sembarang nafsir dong, bener gak? Dan sekarang saya juga gimana Ustadz ya? Saya belajar Islam, saya melalui AI. Jadi apapun pertanyaanku dia bisa jawab. Nah, kalau memang Ustadz pengen tahu, tanya AI aja. Sama teman-teman semuanya nih yang mendengar live ini, bisa. Jangan sampai kita ngejelekin gitu loh. Cuma saya masuk ke channel Ustadz ini pengen tahu kebenaran dari Islam tuh asal muasalnya tuh dari mana gitu loh. Kalau di YouTube kan memang itu langsung turun dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad ya. Iya. Nah, pada akhirnya itu maksudnya tuh sebelumnya itu dinubuatkan dari siapa, nabi apa gitu loh. Kalau Yesus kan dari nabi-nabi sebelumnya, oh nanti bakal akan ada lahir bla bla bla, dan nabi-nabi masuk, maksudnya oh apa yang dibilang itu masuk akal, ternyata terjadi gitu loh. Nah, kalau memang ada nabi baru lagi, tentu ada ayatnya dong. Kan kalau tak salah saya baca itu Islam itu punya selain Quran ada kitab lain kayak apa sih, Taurat gitu ya. Seharusnya Taurat itu kan di Bible, benar gak? Seharusnya kan sesuai Bible dong. Iya, jadi kalau Anda berbicara tentang nubuat, Iya, nubuat. taruhlah yang tertulis di dalam kitab saudara di KPR 3 nomor 2223, di situ diterangkan, bukankah telah dituliskan oleh Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Nah, menurut saudara itu nabi siapa itu yang dimaksud di sana? Oke, kalau nabi kan habis Nabi Musa kan ada Nabi Elia ya. Terus lanjut lagi. Nabi yang datang, nabi yang akan datang yang dimaksud di sana. Boleh Ya. dibaca di Yohanes 1 nomor 29. Iya, Ada nabi tiga yang terakhir di itu ada- sih Yesus ya. ada tiga, bukan Yesus, karena pada saat Yesus orang masih menunggu nabi yang akan datang. Anda baca di dalam Yohanes 1 nomor Yohanes 21. berapa ya? Yohanes 1 nomor 20, 21, 22, di mana orang-orang Yahudi menunggu tiga. Pertama Elia, kedua adalah Mesias, ketiga adalah nabi yang akan datang. Siapa nabi yang akan datang ini? Siapa?
Halo Ustadz, Yohanes berapa? 1 Yohanes 1. Oh mama. Yohanes 1, iya, ayat berapa Pak Ustadz? Coba dilihat panggil Bang Suma aja. Kok panggil Bang Suma. Oh, Biar enggak- sorry, Iya. Bang Juma. Iya, Bang Juma. Sorry, Iya. sorry. Data 21 Iya. coba lihat. 21. Iya. Sudah Ustadz. Iya. Saya tadi ada Jadi- baca ini. Ya, saya tidak dengarkan. Saya bacakan aja. Di data Iya. Yohanes 1 nomor 19 di sana dikatakan, inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam-imam dan orang Lewi kepadanya, lalu menanyakan kepada dirinya. Jadi kesaksian Yohanes mengatakan bahwa orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan kepada Yohanes, siapakah engkau? Lalu ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku Mesias. Lalu kemudian mereka bertanya kepadanya lagi, kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Ketika Yohanes mengatakan aku bukan Mesias, lalu orang-orang Yahudi ini dan juga orang-orang Lewi ini bertanya lagi kepada Yohanes, kalau engkau bukan Mesias, apakah engkau Elia? Lalu dijawab oleh Yohanes, bukan, aku juga bukan Elia. Lalu mereka lagi bertanya, kalau begitu apakah engkau nabi yang akan datang itu? Lagi-lagi dia menjawab, bukan, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku juga bukan nabi yang akan datang. Di sini jelas sekali bahwa imam-imam orang-orang Yahudi dari Yerusalem, imam-imam dari Yerusalem dan juga orang-orang yang disebut orang-orang Lewi menunggu 3. Yang pertama menunggu Elia, yang kedua menunggu Mesias, dan yang ketiga adalah menunggu nabi yang akan datang. Jadi ada 3 yang ditunggu. Nah, ketika Elia ini adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua ketika Mesias ini adalah Yesus. Nabi yang akan datang ini siapa? Ini masih PR buat saudara-saudara Kristen. Ada nabi yang ditunggu setelah Mesias. Itu teman-teman. Halo, semangat malam. Halo. Malam, Bang Jepa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana, Bang? Dari Pandeglang, Bang Juma. Katolik, Protestan? Oh, ini mah khusus beda Muslim ya? Saya Sorry Bang, tadi terputus Bang. Oke. Iya. Jadi di sana saya nggak lanjut. bakal ini Iya, keluar dari jadi diskusi. Yohanes 1 itu di situ imam-imam Lewi dan juga imam-imam dari Yerusalem, orang-orang Yahudi menunggu 3. Yang pertama Elia, yang kedua adalah Mesias, dan yang ketiga adalah nabi yang akan datang. Nah, Elia sudah datang, kemudian Mesias sudah datang. Yang satu ini yang belum datang, yaitu nabi yang akan datang. Tapi adakah tulisannya itu Bang, bahwasanya tuh yang selanjutnya itu Elia, yang selanjutnya itu Yesus, dan
Setahu saya sering mendengarkan khotbah bahwasanya itu yang memang yang berseru di padang gurun itu ya menunggu, orang Israel ini menunggu, yaitu untuk menyambut Yesus datang, kelahiran Yesus gitu loh. Iya, Karena Mesias yang mereka tunggu. Mereka Iya. menunggu Mesias. Terus setelah Yesus ada, apakah ada nubuat lain yang bahwasanya tuh bakal ada nabi lagi? Itu kan Itu yang tadi, mereka sedang menunggu nabi yang akan datang. Orang-orang Yahudi dan orang Lewi sedang menunggu nabi yang akan datang. Ada nabi yang ditunggu. Malah Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penghibur itu tidak akan datang, yaitu Roh Hamed, roh kebenaran. Jadi akan datang roh kebenaran, kata Yesus, yang akan memuliakan aku. Dan di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Jadi setelah Yesus akan datang seorang penolong lain. Itu di kitab mana Pak ya? Soalnya Bang ya, soalnya saya nggak pernah dengar tuh seorang Yohanes. pengutus lain, Yesus sendiri yang berbicara, atau memang itu menurut Alkitab aja? Yesus yang berkata, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Jadi setelah Yesus masih ada penolong lain yang akan datang. Itu di Yohanes berapa Bang? Biar saya baca. 14 Yohanes 14 ayat nomor 16. 16. Oke. Silakan teman-teman tembuskan 2M teman-teman. Love orange-nya juga teman-teman. Kata Bang Arif tuh di bawah tuh, jangan sampai Bang Arif marah. Jalan kita pulang ke rumah di portal sama dia, kan bisa berabe itu di luar. Ya, mana teman kita ini? Bang, oke Bang, aku sih nggak bisa jawab sekarang Bang, karena kan Boleh. laptop saya juga di ini kan di kampung kan. Mungkin lain pertemuan bakalan saya pelajari dulu. Nah, Oke. tujuan saya masuk ke sini ini Bang, saya ini pengen belajar belajar tentang Islam lah intinya. Biar ada gambaran, oh nubuat dari mana, supaya aku bisa, oh memang ada nabi selanjutnya selain Yesus gitu loh. Tapi kan dari Quran aja udah berbeda antara Yesus sama Isa. Bahkan di dalam tertulis ada Ibrahim, kalau di tempat kita kan Abraham, benar gak? Nah, jadi tuh nggak nyambung di sini. Makanya di sini jadi pertanyaan aku. Akhirnya saya bisa join ke tempat abang ini biar bisa ngejelasin gitu loh. Apakah nyambung? Kalau nyambung berarti kita harus beriman juga kepada nabi-nabi sebelumnya kayak Yesus segala macam, bukannya dihina. Tapi dari cerita aja udah berbeda. Aku tanya adik kembarku bilang, oh itu bukan si Yudas. Bukan Yesus, tapi Yudas yang disalibkan. Nah, dari dua cerita ini udah berbeda, jadi nggak bisa didebatkan kalau memang antara dua kitab ini yang Isa aja sama Yesus aja beda, lahirnya aja beda gitu loh. Jadi kami nggak jadi debat gitu loh. Jadi belajar sekarang begini Bang, Iya. penulis kitab Anda ini apakah hadir pada saat kejadian? Ya kalau ini kan
kalau Alkitab itu kan memang sepengetahuan saya memang dikumpulin. Nah, pada saat dikumpulin kenapa bisa nyambung gitu loh? Enggak, maksud saya gini, apakah penulis kitab saudara adalah saksi utama kejadian? Ya tentu kalau namanya kitab sudah pasti itu. Karena kan Yahudi, sebelumnya kan agama kan memang Yahudi, dari Yahudi. Nah, di sini kesalahan Koko di sini. Karena Anda iman buta terhadap Bible. Bible itu adalah kumpulan hasil penyelidikan yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal. Disusun menjadi sebuah cerita peristiwa. Lalu